Nabi Ayub merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut para ahli tafsir, nasabnya adalah Ayyub bin Amwaz bin Razah bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Beliau tinggal di daerah Hauran, wilayah Syam, sekarang termasuk Suriah atau Yordania. Dikenal sebagai seorang yang kaya raya, dermawan, memiliki banyak anak, ternak, dan ladang yang subur. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang sangat saleh, selalu bersyukur atas nikmat Allah, mencintai ibadah, dan menolong sesama. Tidak pernah takabur atau lupa diri atas hartanya. Tapi kemudian iblis berkata kepada Allah, "Ya Rob, Ayub itu taat karena hidupnya senang. Coba engkau uji dia. Kalau nikmatnya hilang, dia pasti akan berpaling." Maka Allah pun mengizinkan iblis untuk menguji Ayub, bukan karena Allah ragu pada hambanya, tapi untuk menunjukkan pada makhluk bahwa Ayub benar-benar sabar dan ikhlas. Lalu ujian pun datang satu persatu. Dalam beberapa riwayat, hartanya terdiri dari kebun-kebun luas, ladang yang subur, hewan ternak seperti unta, sapi, domba, keledai. Beliau juga punya banyak pelayan dan budak, serta rumah-rumah yang luas. Dalam Israiliyat disebutkan bahwa beliau memiliki 500 pasang lembu, 500 unta, 1000 domba, dan pembantu lelaki dan perempuan dalam jumlah besar. Menurut riwayat dari Israiliyat, Nabi Ayub punya 14 anak, 7 laki-laki dan 7 perempuan. Di hari pertama, iblis memusnahkan seluruh ladang, sawah, dan kebun dengan angin dan api. Semua hasil panen dan kekayaan materi hangus terbakar. Nabi Ayub tetap tenang dan berkata, "Segala puji bagi Allah atas segala keadaan." Hari kedua, iblis menghancurkan kandang-kandang ternak. Ada yang dibakar, ada yang dibuat panik hingga mati, dan ada yang dicuri oleh musuh. Unta, sapi, domba, dan keledai semuanya musnah, tapi Ayub tetap sabar. Hari ketiga, anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul dalam satu rumah, makan bersama. Tiba-tiba iblis mengguncang rumah itu dengan izin Allah, sehingga rumah runtuh dan menimpa semua anak-anaknya. Semua anaknya wafat dalam satu hari. Ayub menangis, tapi tetap bersujud dan berkata, "Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Segala puji bagi Allah." Hari keempat dan seterusnya, iblis memohon izin kepada Allah untuk menguji tubuh Ayub. Maka Ayub terkena penyakit kulit yang parah. Kulitnya luka-luka, tubuhnya berbau, belatung muncul dari luka. Tubuhnya sangat lemas hingga tidak bisa berdiri. Masyarakat pun menjauhinya. Ia akhirnya diusir dari kampung dan tinggal di tempat terpencil, hanya ditemani istrinya yang setia. Para ulama menyebutkan bahwa istrinya adalah Rahmah binti Ephraim bin Yusuf, dari keturunan Nabi Yusuf. Tapi ini bukan informasi yang sahih secara sanad, hanya diceritakan dalam sebagian tafsir dan sejarah. Istrinya tetap setia merawat beliau, sabar dan ikhlas. Karena sangat miskin dan tak ada makanan, disebutkan dalam riwayat Israiliyat bahwa istrinya terpaksa menjual rambutnya kepada wanita kaya demi bisa membeli roti untuk Ayub. Meskipun kehilangan segalanya, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Beliau hanya terus berzikir, mengingat Allah dan bersabar. Bahkan ketika ditanya, beliau berkata, "Selama 70 tahun aku hidup sehat. Mengapa aku tidak bisa bersabar atas ujian yang belum sebanding lamanya?" Setelah bertahun-tahun sakit dan tetap sabar, akhirnya Nabi Ayub berdoa dengan penuh rendah hati. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Allah langsung menjawab doanya. Maka kami pun memperkenankan doanya.
lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Nabi Ayub menghentakkan kakinya, lalu memancar air dari bumi. Beliau mandi dan minum darinya, maka sembuhlah seluruh tubuhnya. Allah juga mengembalikan kesehatannya, mengembalikan hartanya, bahkan lebih banyak dari sebelumnya, menghidupkan kembali anak-anaknya, atau memberikan anak baru yang sama jumlahnya, mengangkat derajatnya di hadapan manusia dan para malaikat. Dalam masa sakit, Ayub pernah bersumpah, jika sembuh ia akan memukul istrinya karena satu alasan, yang dalam riwayat tidak dijelaskan jelas. Ada yang mengatakan karena ia sempat menyarankan Ayub agar berdoa meminta sembuh lebih cepat. Ada juga riwayat yang mengatakan istrinya pergi bekerja. Nabi Ayub memanggilnya, tapi ia tidak segera menjawab. Namun, ketika sembuh, karena istrinya sangat setia dan terus merawatnya selama sakit, Ayub tak ingin menyakitinya. Maka Allah memberikan solusi agar sumpahnya tetap ditepati tanpa melukai sang istri. Beliau mengambil 100 batang rumput halus dan menyentuhkan ke istrinya agar tidak melanggar sumpah dan tetap tidak menyakitinya. Inilah bentuk kasih sayang dan keadilan dalam Islam. Diriwayatkan Nabi Ayub wafat di usia sekitar 93 tahun. Ada juga yang menyebut lebih dari itu. Beliau wafat di wilayah Syam, kemungkinan di sekitar Hauran, Suriah. Meski tempat pastinya tidak bisa dipastikan, kisah hidupnya tetap menjadi pelajaran berharga sepanjang zaman.